Makassar, kota yang tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan kulinernya, tetapi juga dengan keberagaman budaya yang telah lama hidup berdampingan. Salah satu bukti nyata dari keberagaman itu adalah Klenteng Kuangko yang telah menjadi bagian dari sejarah komunitas Tionghoa di kota Makassar. Saya bersama teman-teman dari Mantiga Kota Makassar berkesempatan mengunjungi Klenteng Kuangko. Klenteng ini terletak di Jalan Sulawesi di kawasan Pecinan yang telah lama menjadi pusat komunitas Tionghoa di kota ini. Pantai kita, angin Klenteng ini telah berdiri sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi tempat utama bagi umat Konghucu, Taoisme, dan Buddha untuk beribadah. Arsitekturnya yang khas mencerminkan gaya tradisional Tionghoa dengan warna merah yang melambangkan keberuntungan dan ukiran naga yang melambangkan kekuatan serta perlindungan. Klenteng Kuangko bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat budaya yang mempertemukan sejarah, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu contoh anugerah terindah yang dibuat oleh Tuhan, yaitu menciptakan berbagai macam keberagaman agama dan budaya, terutama di Indonesia. Ini contoh di Klenteng Kuangko, daerah pesisir Laut Sulawesi Selatan yang bersambung dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta. Tak sedikit masyarakat non-Tionghoa yang datang berkunjung entah untuk belajar sejarah, mengenal budaya, atau sekedar menikmati suasana damai di tempat ini. Ya, baik teman-teman, kita melihat yang ada di atas saya. Ini adalah lampion dari keluarga Lim Sin Long sekeluarga. Bisa dilihat teman-teman. Nah, dan banyak lagi lampion-lampion dari keluarga-keluarga yang lain teman-teman. Ini kita bisa lihat. Itu banyak namanya ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari karena ini adalah salah satu kebudayaan yang ada di Kota Makassar tersendiri. Sebagaimana di Indonesia teman-teman memiliki 6 agama. Salah satunya adalah Konghucu. Nah, inilah tempat ibadah saudara kita yang beragama Konghucu. Nah, kita sekarang berada di Klenteng Kuangko. Di dalam klenteng terdapat patung Kuangko yang menjadi pusat pemujaan. Kuangko dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kejujuran, sehingga banyak orang, termasuk pebisnis, datang berdoa agar mendapatkan perlindungan dan kelancaran dalam usaha mereka. Dalam kunjungan ini, kita berkesempatan mewawancarai Bapak Miguel. Mari kita simak wawancara kali ini bersama Bapak Miguel selaku Ketua Harian Klenteng Kuangko. Sebelumnya perkenalkan, saya Aso, nama saya Aso. Saya dari Sekolah Mantiga. Tujuan saya di sini ingin lebih tahu jauh mengenai Klenteng Kuangko. Selanjutnya saya akan memberikan Bapak Miguel beberapa pertanyaan mengenai peran agama Konghucu dan Klenteng ini di dalam Kota Makassar. Pertanyaan pertama saya, bagaimana peran Klenteng ini dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Kota Makassar? Tadi dikatakan bagaimana kontribusi dari umat Tridharma itu sendiri atau Klenteng ini terhadap kerukunan umat beragama. Harmonis umat beragama. Jadi memang salah satu hal yang paling penting kita sadari bahwa kehidupan itu adalah beragam. Ya, kehidupan beragam dan perbedaan itu bukanlah sesuatu yang aneh.
tapi sesuatu yang sudah sewajarnya terjadi. Contoh singkatnya, contoh sederhananya, De Aso dan saya Ya. sama-sama laki-laki, Ya, betul. betul. Tetapi apakah visi kita sama? Beda. Beda. Kita dari latar belakang mungkin yang berbeda. Kemudian juga dari sisi apa namanya pendidikan yang berbeda, sisi usia yang berbeda. Artinya begitu banyak perbedaan antara adik Aso dengan saya. Jadi kalau misalnya saya menganggap sesuatu yang berbeda dengan diri saya, apakah saya menganggap itu sebagai sesuatu yang saya harus lawan? Tidak. Tidak. Tetapi saya harus tetap menghargai perbedaan itu. Ya. Nah, apalagi ketika kita berbicara kehidupan yang semakin kompleks, maka perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada seseorang yang akan bisa hidup sendiri, tidak ada seseorang yang akan bisa hidup tanpa hidup berada dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Ibarat seperti bunga. Bunga, ketika kita menempatkan dalam satu vas bunga yang warnanya sama, itu mungkin indah. Tetapi dia akan menjadi semakin indah ketika dia berada dalam suatu vas bunga terdiri dari berbagai aneka warna bunga seperti itu. Maka ketika kita berbicara kontribusi dari umat Tridharma sendiri itu adalah bahwa karena kita memang menghargai yang namanya hubungan kekerabatan itu sendiri. Sehingga siapapun yang berbeda dengan kita itu tetap harus dihargai. Kita harus bisa bekerja sama dengan dia supaya kehidupan kita menjadi harmonis. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh kelenteng ini dalam menghadapi perkembangan modernisasi? Ya, jadi tentu satu hal yang kita pahami dan sadari bersama bahwa perkembangan modernisasi itu membuat semuanya menjadi semakin modern. Perkembangan teknologi, perkembangan media sosial dan sebagainya, ini menjadi satu tantangan. Tentu ada segi positif dan ada segi negatif. Tantangan dalam arti yang positif, kita menjadi lebih mudah untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran agama kepada masyarakat. Tetapi tantangan negatif adalah apa? Orang sudah semakin lebih banyak menyenangi yang namanya media sosial, ingin apa namanya menjadi orang yang paling maju di dalam teknologi media sosial. Akhirnya apa? Nilai-nilai keyakinan dan nilai-nilai filosofi terhadap tradisi budaya Tionghoa khususnya itu juga agak sedikit meluntur. Karena mereka menganggap beberapa tradisi budaya Tionghoa itu sebagai sesuatu yang mungkin, maaf, dianggap tidak sesuai dengan zaman. Padahal sebenarnya setiap tradisi budaya Tionghoa itu adalah memiliki nilai filosofi. Nilai filosofi yang ketika kita berbicara tentang inti daripada ajaran tradisi budaya Tionghoa, yaitu penghargaan, penghormatan kepada yang patut dihormat dan penghormatan kepada leluhur. Bagaimana menurut Anda sebagai ketua harian pentingnya moderasi beragama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Makassar? Ya, jadi kita pada dasarnya sudah mengetahui bersama apa itu moderasi beragama. Jadi ketika kita beragama, kita bisa menjalankan ajaran agama kita sendiri dengan baik, tapi di lain pihak juga kita menghormati saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Jadi di sini adalah bahwa saya pahami bahwa ibadah atau keyakinan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan diri pribadi. Berkaitan dengan diri pribadi. Setiap manusia punya hak asasi manusia untuk memilih apa yang terbaik menurutnya sebagai keyakinannya. Tetapi ketika kita menyadari hal tersebut, kita juga harus bisa mengembangkan yang namanya penghormatan. Penghormatan terhadap saudara-saudara kita yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Dengan kita bisa menghormati saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita bisa memberikan kebebasan dia untuk mengekspresikan ajaran keyakinannya. Dengan di samping saya juga tetap bisa menjalankan keyakinan saya dengan baik, maka sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan yang namanya moderasi beragama. Ya, setelah kita simak beberapa pernyataan dari Bapak Miguel, mungkin saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas ilmunya. Untuk teman-teman, sampai ketemu di waktu lain hari. Disinilah pentingnya nilai moderasi beragama, yaitu sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama bukan hanya soal toleransi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang harmonis antar satu sama lain.
Dari setiap dupa yang menyala, dari setiap doa yang dipanjatkan, ada harapan untuk kedamaian dan keharmonisan. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dirawat dan dijaga bersama. Inilah Makassar, kota yang selalu membuka ruang bagi perbedaan untuk bersatu. Dan di Klenteng Kuanko kita belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dijaga, bukan sekedar untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Sekian perjalanan kami dalam mengunjungi Klenteng Kuanko. Semoga setelah kami dari sini, kami mendapat banyak ilmu yang bermanfaat, serta kami dapat menerapkan kebersamaan serta toleransi antar umat beragama di kota Makassar. Saya Andi Muhammad Rahmat Ramadan. Saya Abdul Ghafur. Saya Kevin Mapaiwa. Saya Halil Hamdi Basit. Saya Andi Afrian Pratama Saparia dan kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Klenteng Kuangkong dan yang kedua kami banyak berterima kasih kepada Ibu Budiarmi selaku Guru Seni Budaya Mantiga Kota Makassar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.